Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat STMC yang terkasih, berjumpa kembali pada hari ini 30 Oktober 2022. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 1-10, perikop tentang Zakheus. Dari bacaan Injil hari ini, saya terkesan dengan ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dari bacaan hari ini saya melihat bahwa kehadiran Tuhan di dalam hidup Zakheus memiliki daya ubah yang sangat luar biasa pada diri Zakheus dan mendatangkan pertobatan. Kasih Yesus begitu besar bagi semua orang, tidak terkecuali bagi orang berdosa. Yesus mau datang ke rumah orang berdosa seperti Zakheus. Yesus menyapa Zakheus dan menumpang di rumahnya. Di dalam perikop ini kita juga bisa melihat ada peran Zakheus di dalam menanggapi perkataan Tuhan ketika meminta Zakheus untuk turun dari pohon. Bisa saja Zakheus menolak karena kesombongannya, namun tidak demikian. Zakheus mau meresponi ajakan Tuhan. Zakheus seorang kepala pemungut cukai yang disebut oleh orang banyak sebagai orang berdosa. Kenapa Zakheus disebut demikian? Hal ini dikarenakan perbuatan tidak baik yang dilakukan Zakheus sebagai seorang kepala pemungut cukai. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus membuat Zakheus bertobat. Berbalik dari orang yang suka mengambil keuntungan dari orang lain, justru mau melepaskan hartanya dan mau mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang dia peras dari orang lain. Sungguh kehadiran Tuhan mengubah cara pandang Zakheus dari seorang yang mentuhankan uang, justru mau melepaskan hartanya yang dia miliki untuk orang miskin. Ada satu pengalaman di mana prestasi di pekerjaan menjadi prioritas hidup saya. Hampir seluruh waktu saya gunakan untuk mengembangkan usaha, sampai satu titik di mana saya selalu merasa kurang. Berkat yang Tuhan berikan, bahkan mukjizat yang saya peroleh di dalam pekerjaan tidak membuat saya merasa cukup. Setiap bulan saya merasa harus terus ada peningkatan dan pertumbuhan di dalam usaha saya, sampai saya tidak merasa sukacita meskipun berkat sudah saya peroleh. Karena saya terus berpikir untuk peningkatan dan pertumbuhan di bulan berikutnya. Hati saya menjadi kering, sampai pada satu hari di mana saya sedang mengikuti doa syafaat, diputarkan oleh pembimbing kami sebuah lagu yang liriknya mengena dalam hati saya. Liriknya, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Saat itu muncul damai sejahtera dan sukacita dalam hati saya yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya melihat diri saya berlutut di hadapan Tuhan dan memuji Tuhan. Hal ini membuat saya penuh sukacita. Sejak saat itu saya tahu bahwa selama ini fokus dan prioritas hidup saya salah. Hidup sesuai dengan visi yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan memiliki relasi yang baik dengan Tuhan jauh lebih penting dan membawa damai sejahtera di hati. Melalui firman ini saya diteguhkan bahwa perjumpaan dengan Yesus itu telah mengubah hidup saya untuk lebih memperhatikan orang lain, bukan hanya berfokus pada pekerjaan. Demikian sharing saya, Tuhan memberkati.